warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amanuri dengan NIM 052078945 dari Prodi Sistem Informasi UT UPB JJ Kota Bogor. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum basis data, yaitu tentang melakukan transaksi. Kemudian yang kedua itu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pertama, saya pastikan server Apache dan MySQL sudah berjalan di XAMPP ya. Ini untuk warna hijau, ini sudah berjalan ya. Kalau tandanya warna hijau itu sudah berjalan ya. Untuk kontrol panelnya yaitu Apache dan MySQL. Kemudian saya juga memastikan ya tabel yang digunakan menggunakan storage engine InnoDB ya. Kita coba sini ya, ini InnoDB ya, agar mendukung fitur transaksi sesuai dengan perintah di sini ya, di panduan praktik. Kemudian sekarang kita buka ini yang di MySQL, kita masuk ke skenario pertama, yaitu transaksi tanpa commit. Saya telah membuat prosedurnya ya di sini ya, tinggal copy paste karena untuk akan mempermudah. Kemudian kita jalankan di perintah basis data di sini. Kita di sini membuat namanya prosedur ya. Cuma di sini saya tidak menggunakan commit ya. Kita coba di kan ya, kemudian kirim. Nah, MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris ya ketika kita memasukkan ini ya, prosedur transaksi ini tanpa menggunakan commit, maka ditambah di tabel pasien ini tidak akan tercatat ya. Kemudian kita coba lagi kan menggunakan commit itu di sini, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data ya. Jadi kalau kita pakai commit, kita di sini akan jadi perubahan data ya. Untuk skenario kedua kita coba untuk menggunakan commit ya. Copy paste di sini, paste. Nah, di sini kita menggunakan commit, sedangkan yang skenario pertama itu tidak menggunakan commit di area codingan 7-nya. Kemudian kita kirim, maka ketika kita menekan tombol kirim ini, seharusnya di table pasien itu akan menambahkan ini ya, salah pasien ya. Salah, soalnya ini harusnya 6, kita masukkan di sini harusnya 7 ya. Kita paste, kemudian kita ganti value-nya 7. Ketika kita menekan tombol kirim, pasien yang ketujuh ini harusnya terdapat di table pasien ini. Kemudian kita kirim ya. Kita transaksi 3 ya di sini ya. Nah, tadi ada transaksi 2 ya. Nah, kemudian kita tekan di prosedur ini, kemudian transaksi 3 kita eksekusi. Nah, ketika kita mengeksekusi transaksi 3, maka tabel Tito atau nama pasien Tito ini terdaftar ya, sesuai dengan perintah, yaitu commit adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kemudian selanjutnya kita ke skenario ketiga ya, yaitu tentang rollback ya. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Jadi ketika kita memasukkan data di sini, misalnya di sini saya telah menyiapkan ya untuk skenario rollback ini, copy paste saja. Kita coba di sini run di perintah SQL. Nah, di sini kita nyatakan rollback. Ketika kita menekan tombol kirim, pasien di sini transaksi 5. Nah, ID pasien yang ketiga ini akan diganti Danar karena kita menggunakan rollback. Jadi pasien ketiga ini tidak akan tergantikan. Kita coba kirim. Kemudian di prosedurnya transaksi 5-nya kita eksekusi. Maka 7 baris dipengaruhi pernyataan antara prosedur. Maka di nomor 3 ini tidak terganti oleh yang namanya yaitu Danar ya, karena kita menggunakan pernyataan rollback. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan tentang checkpoint ya, yaitu di mana tempat titik proses terakhir disimpan, yaitu ketika kita menambahkan di sini prosedur checkpoint, yaitu sini saya telah membuat ya elemen terbuat checkpoint. Ketika kita membuat prosedur transaksi ke-6 ya,
kita masukkan di sini, yaitu insert pasien nomor 8 bernama Hanif di Jalan Babakan. Oh ini, kemudian ini perempuan, kemudian ini laki-laki ya. Seharusnya ketika kita mengeksekusi ini, untuk save point nomor 8 ini akan masuk ke dalam data pasien. Kemudian untuk pasien ke nomor 9 ini, karena kita menggunakan rollback, maka data ini tidak akan masuk ke tabel pasien. Dan kemudian untuk yang 10 pasien nomor 10 ini kita menggunakan commit, ini juga akan masukkan pasien bernama Lutfi di tabel pasien ya. Kemudian kita coba di running, kemudian kirim, kemudian di prosedur kita eksekusi, maka akan terjadi seperti ini ya. Nomor 8 Hanif itu masuk ya ke dalam tabel pasien, kemudian nomor 10 Lutfi itu juga masuk ke dalam tabel pasien karena kita menggunakan namanya checkpoint dan commit ya tadi. Kemudian ketika kemudian pasien nomor 9 tidak terdapat di sini karena kita menggunakan fallback. Selanjutnya yaitu kita akan praktikum trigger ya. Trigger ini adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data ya. Saya akan mensimulasikan penjualan ya. Misalnya di sini ada obat yang berjumlah 3 tabel ya, yaitu yang pertama paracetamol, amoxicillin, dan ketiga yaitu vitamin C. Nah, ketika kita melakukan transaksi obat di sini, maka obat yang ada di sini akan berkurang, yaitu merupakan perintah trigger ya. Yaitu ketika kita melakukan transaksi obat di sini, maka obat di sini akan berkurang. Untuk mempraktekkan atau mensimulasikannya ini, kita coba di sini, yaitu kita insert transaksi obat. Di sini adalah ID pasien, kemudian ID obat, jumlah, dan total harga. Kita masukkan di sini ID pasiennya nomor 7, kemudian ID obatnya nomor 2, kemudian jumlahnya 5 obat, 5 itu ya, jumlahnya 5, kemudian total harganya 25.000. Ketika kita menekan tombol kirim ini, maka transaksi obat ini akan terrealisasi dan obat yang ada di sini sekitar 50, stoknya 50, maka akan menjadi 45 ya. Coba ya, taruh di sini kirim. Oh, ini obat. Kita coba ganti di sini mungkin 1 aja ya, kirim. Maka baris ditambahkan. Maka ketika kita melihat obat di sini, maka paracetamol yang tadinya stoknya 100, karena di sini ada terjadinya transaksi obat, maka stoknya menjadi 95 ya. Oh dia di sini ubah ya, jumlah totalnya yaitu berapa? Obatnya 3.000 dikali 5 berarti 15.000 ya. Totalnya yaitu 15.000 kirim. Ya, itu untuk simulasi penjualan 5 buah obat dari paracetamol ya. Kemudian selanjutnya kita ke tugas B, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi ya, yaitu tentang replikasi ya. Untuk konfigurasi pada komputer 1 dan di Ubuntu, saya telah melakukan step by stepnya. Setelah sekian jam setelah saya coba ya, satu dari konfigurasi yang telah ditutorialkan di panduan ini, dari kekurangan atau kelebihannya telah saya coba dari atas hingga ke bawah. Telah saya coba untuk konfigurasi dari komputer 1 dan komputer 2 ya, dari Windows ke Ubuntu. Saya tidak bisa memperlihatkan karena emang banyak seperti error. Mungkin di rekaman kali ini langsung ke pengujian replikasinya ya. Di sini telah kita dapatkan ya, misalnya di tabel obat kita tambahkan ya untuk pengujiannya ya. Di sini saya menggunakan Ubuntu juga ya, di localhost ini ya. Saya telah konfigurasi seluruh apa yang telah ditutorialkan di panduan praktek 3 ya. Untuk konfigurasinya emang sedikit ribet ya, banyak banget yang harus disiapkan. Ini saya menyiapkannya sekitar sampai mungkin seharian ya untuk mengkonfigurasi agar pengujian replikasi ini
bisa dijalankan. Kemudian kita masukkan ya di sini. Misalnya kita di obat, kemudian kita tambahkan di sini ID obatnya mungkin udah berapa ya? Berarti 4 ya. Tambahkan ya ke 004 ya. Kita tambahkan di sini 4, kemudian 004. Nama obat kita namakan tadi. Kemudian harganya mungkin 20.000, kemudian stoknya sekitar 40. Kemudian kita pencet tombol kirim. Nah, untuk stok ya, untuk obat telah kita tambahkan di sini. Nah, pengujian replikasi ini jika kita update obat di sini, kemudian kita tambahkan obat di sini, seharusnya di Ubuntu ini juga jadi tertambah ya, karena kita konfigurasi dari Windows kemudian ke Ubuntu. Setelah kita refresh, maka obat betadine ini terupdate ya di Ubuntu ya. Sama seperti di sini ya, betadine harganya 20.000, kemudian stoknya 40. Di Ubuntu juga ini terupdate ya tabel obat ini, yaitu tentang nama obatnya betadine, harganya 20.000, stoknya 40. Nah, untuk pengujian replikasi telah selesai kita lakukan. Mungkin sekian praktek basis data tugas 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.